Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazrahu 'ala dinihi wa kafa bi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya wa ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya pertemuan yang kedua mengenai manajemen risiko bisnis syariah. Kali ini saya ingin membahas tentang risiko pada bank syariah, karena bank syariah itu adalah salah satu bisnis syariah yang pertama kali ya menggunakan istilah syariah ya. Yang mana sekarang ini mungkin sudah ramai ya yang namanya bisnis syariah. Itu ada asuransi syariah, pasar modal syariah, bahkan ada hotel syariah ya. Bahkan ada tempat hiburan syariah atau halal destination ya. Nah, itu juga pasti ada risiko-risiko ya. Dan ketika menggunakan istilah syariah ini memang terkadang menjadi sesuatu yang lebih berat ya. Ibaratnya kayak gini. Taruhlah misalkan benar-benar menyimpang, misalkan ada seorang ustadz ya. Misalkan ada seorang ustadz yang mencuri ya, dibandingkan dengan seorang preman yang mencuri, pastilah ceceran atau istilahnya tuntutan ya, atau mungkin viralnya ya akan lebih viral ya seorang ustadz yang mencuri dibandingkan dengan seorang preman yang mencuri ya, karena itu sesuatu yang yang kontroversial lah biasa gitu kan. Nah, begitu pula ketika suatu bisnis syariah yang mana melakukan suatu kesalahan ya, dan itu pasti akan menjadi lebih viral dibandingkan dengan memang bisnis yang konvensional atau bisnis yang notabene memang dia tidak menggunakan istilah syariah ya. Nah, bentar ya. Ini ada Satria Baju Hitam ini ya. Mana tadi ya? Oh. Oke, pada manajemen risiko pada bank syariah ini yang paling pertama kalau dibilang diwaspadai adalah pada sisi pembiayaan ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya pada sisi pemasukan atau tabungan pun juga ada risiko ya. Nah, biasanya kalau pada sisi tabungan ya itu adalah uang palsu ya biasanya. Nah, ini tapi kalau sekarang ya kan teknologi yang ada pada bank syariah itu kan sekarang udah cenderung lebih tinggi ya kan. Karena udah ada UV-nya ya, setiap meja teller itu kan biasanya ada UV ya. Nah, mungkin ada perpindahan resiko, itu pada resiko jaringan atau istilahnya ya dalam IT ya. Sebenarnya itu sekarang lebih pada ke IT sih sebenarnya ya teman-teman ya. Pada industri yang modern ya, pada IT yang belum lama itu kan sempet rame tuh Bank BSI ya tahun 2021, terus pada Bank DKI kemarin ya pas setelah Ramadan ya. Itu kan sempat down ya kan. Dan itu menjadi suatu yang berita yang sangat viral gitu ya, karena ibaratnya tadi tuh ibaratnya kayak seorang ustadz yang mencuri gitu kan istilahnya. Kenapa? Karena bank itu kan jasa yang mana jasa untuk penitipan uang sebenarnya kan bank ya kan. Artinya dia tuh menjamin yang namanya tempat uang ya kan. Tapi justru ketika yang di barang ya atau sesuatu yang dijualnya itu ternyata kelihatan sekali buruknya ya kan. Nah, itu jadi menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi kayak kontroversial gitu tadi ya kan, seperti seorang ustadz yang mencuri itu ya kan. Nah, jadi sesuatu yang sangat kontroversial yang dia jual justru dia yang ini kan ya, istilah itu yang dia yang dia kalau istilahnya itu dia yang jual, tapi justru dia yang memberitahukan kalau kualitas yang dijual itu jelek gitu kan. Nah, itu ya kalau sekarang dari sisi IT ya, baik itu dari sisi
penerimaan maupun pengeluaran ya. Nah, kalau risiko-risiko pada penerimaan tabungan mungkin sekarang sudah tidak terlalu apa ya, kalau dibilang tuh sesignifikan zaman dulu ya. Sebelum adanya teknologi IT ya kan, transfer antar bank ya kan. Tapi kalau sekarang pun juga sebenarnya risiko pada apa namanya tabungan ya, orang menabung itu pun juga tetap ada ya, bukan berarti tidak ada, tetap ada, tapi mungkin tidak sesignifikan dulu ya kan. Tapi juga berarti jangan sampai lengah gitu. Kenapa? Karena sekarang itu justru uang palsu dengan uang yang asli ya itu eh sempet ya kan ada kasus ya yang percetakan uang palsu tuh yang di deket UIN Ciputat ya. Pernah dengar nggak beritanya tuh? Jadi itu yang ngebongkar itu juga ternyata seorang profesor ya, bukan dari kepolisian ya. Jadi itu si profesor tuh berjasa banget tuh. Dia bisa ngebongkar kasus uang palsu ya, yang dimana ternyata sudah berada, sudah apa beroperasi ya. Yang memasarkan uang palsu itu sudah bertahun-tahun ya, udah berapa hampir 10 tahun ya. Pernah pernah ikutin nggak beritanya nih? Yang belum lama tuh sebenarnya tuh ada sekitar setahun yang lalu lah ya. Yang terbaru Pak. Ya, Ada juga yang terbaru Pak, yang tahu. apa tuh? Yang di UNES Makassar bukan ya itu Pak? Yang rektornya sendiri itu. Kenapa tuh? Itu yang punya mesin uang palsu juga Pak. Oh iya 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 kan. Ah, nah, ini baru lagi ya. Itu kapan tuh Mustamian? Belum lama sih Pak, belum ada setahun Lama ya. ya. Udah lama ada setahun Pak. Ya, dengan itu kali ya. Rektor atau apa sih itu yang Iya, jadi di Makassar Pak. Yang kalau yang di Ciputat saya nggak tahu. Makassar tahu apa di ya? mana tuh ya? Atau jangan itu kali ya? Karena Iya. saya pernah dengar tuh, ya kan? Nah, itu sudah istilahnya apa? Itu sudah beroperasi dan kan seharusnya gini ya. Ketika oke lah misalkan via ATM ya kan, setoran tunai via ATM. Kan seharusnya ya secara apa ya fisik ya kan, uang yang masuk ke mesin ATM itu kan seharusnya dia ada semacam sensor gitu ya. Kalau memang itu uang palsu kan seharusnya dia tertolak ya, dia tidak bisa menerima ya kan. Nah, tapi walau alam juga apakah itu uangnya hanya beredar di secara fisik di masyarakat saja, itu sampai masuk ke dunia perbankan ya kan. Kalau dia sampai masuk ke dalam dunia perbankan seharusnya dia tidak lolos sensor, baik itu secara sistem via ATM maupun sistem via teller ya kan ya. Kenapa? Karena kan dia punya teknologi ya kan, dia punya alat deteksi uang palsu, atau mungkin saking canggihnya uang palsu itu sendiri jangan-jangan ya, karena dia sudah tahu bagaimana ciri-ciri yang uang asli, hanya saja mungkin tidak di apa ya, kalau dibilang tuh mungkin tidak melalui Bank Indonesia gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang wah banget gitu ya kalau memang ada yang seperti itu gitu kan. Dan itu sangat beresiko bagi dunia perbankan. Kenapa? Bukan cuma dunia perbankan, sebenarnya itu juga dari sisi negara itu juga bahaya ya kan. Nah, apalagi dalam dunia perbankan. Nah, dalam dunia perbankan kan pasti dia akan menerima uang, kan, menerima uang. Baik itu dia secara apa namanya fisik maupun secara transfer, ya. Nah, kalau secara fisik, nah itu ya dia harus melihat keaslian uang itu sendiri pertama, ya kan. Terus jumlah nominalnya, ya, dan segala macamnya itulah, ya. Jadi harus benar-benar tuh uangnya itu uang yang asli, ya kan, dan dia bisa di apa ya diedarkan kembali gitu kan. Nah, itu kasus uang palsu ya, bagi apa namanya teller ya, apa namanya ketika uang itu masuk via teller atau mungkin via ATM ya. Nah, tapi ada yang apa namanya lebih beresiko lagi, yaitu pada pembiayaan sebenarnya ya. Nah, pada pembiayaan ini risiko-risiko yang terjadi adalah pertama ya, adanya ketidaksesuaian ya antara akad ya, antara akad yang ketika diperjanjikan dengan akad yang dilaksanakan ya. Nah, itu juga bisa menjadi suatu risiko. Kenapa? Karena eh, adanya perbedaan akad itu akan ada perbedaan risiko. Ya, misalkan akadnya jual beli, ya kan. Tapi ternyata yang terjadi itu adalah pinjam meminjam atau utang piutang, ya.
Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena jual beli itu kan halal. Sedangkan utang piutang ya, memperjualbelikan utang piutang itu haram. Nah, itu secara syariahnya sendiri dia sudah tidak sesuai dengan syariah ya. Nah, terus akad yang paling berisiko lagi itu adalah akad mudharabah musyarakah ya. Investasi ya. Akad investasi itu resiko. Kenapa? Karena dia sesuatu yang belum pasti ya kan, yaitu ada kemungkinan ya kan rugi, untung atau impas ya. Dan ini juga banyak sekali celah-celahnya ya. Yaitu pertama ya tadi dari kesesuaian akad. Misalkan akadnya itu kontrak misalkan untuk agrobisnis gitu ya, pertanian. Tapi ternyata dialihkan jadi otomotif, itu sendiri juga sudah salah ya kan, dan juga pasti memiliki risiko yang berbeda ya. Terus juga sisi akad tadi ya agrobisnis dengan otomotif, terus juga akad ininya sendiri ya, apakah benar-benar pure bagi hasil ya. Nah, bagi hasil ini juga harus diperhatikan ya, apakah itu benar-benar hasilkah ya, hasilnya itu benar-benar hasil ya dalam pembiayaan, atau mungkin itu bukan hasil tapi lebih kepada ke riba gitu ya. Misalkan gini, dia bagi hasilnya tapi dipatok, pokoknya udahlah bagi hasil tiap bulan bayar misalkan 20 juta gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan bagi hasil lagi kalau sudah dipatok menjadi dipastikan gitu ya. Nah, itu bagi si banknya dan juga bagi si nasabah ya. Dan biasanya si nasabahnya juga bandel juga kadang-kadang kan ya. Kitanya juga nih kadang-kadang suka mempermainkan syariah juga gitu ya. Nah, kenapa? Mungkin karena satu sisi memang butuh uang ya, dan di sisi lain mungkin memang tidak paham ya. Nah, butuh uang ya kan, misalkan ya memang mungkin buat bisnis ya, bukan untuk sektor produktif, bukan sektor yang konsumtif. Nah, ketika sektor yang produktif memang itu kan nggak bisa pakai akad-akad sosial kan kalau yang produktif kan. Nah, akhirnya mau bangun gedung gitu ya. Nah, ketika mau bangun gedung itu benar-benar harus akadnya itu sesuai kan, dari sisi harga pembiayaannya dan juga dari sisi bahan-bahan materi pembuat gedung itu ya, terus juga peruntukan gedungnya ya, sampai oke misalkan akad membangun gedungnya buat apa gitu ya, gedungnya buat apa nih, buat sekolah atau buat kantor ya kan? Atau buat apa, jangan sampai jadi ada kesalahan dalam pemanfaatan tujuan gedung itu ya, karena nanti takutnya ya, khawatirnya gedung itu nanti dijadikan sebagai, mohon maaf, tempat prostitusi ya, tempat minuman keras. Nah, itu bank syariah nggak boleh membiayai ke sektor-sektor seperti itu gitu ya. Nah, bank syariah itu dia harus benar-benar ke sektor-sektor yang halal ya. Dan si bank syariah juga harus jeli nih transaksi-transaksi yang memang dia benar-benar halal gitu ya. Dalam artinya ini pembiayaannya ya, bukan dari sisi tabungannya. Misalkan nih, mohon maaf, ada seorang maling gitu ya, atau mungkin seorang korupsi ya kan. Dia nabung uangnya itu misalkan taruh di bank syariah. Boleh nggak? Boleh-boleh aja ya kan. Boleh. Siapa yang ngelarang ya kan? Kan bank syariah akadnya itu kan dia jadi bukan gini ya. Jadi jangan gini ya. Misalkan nih ada seorang koruptor nih. Udah, saya biar halal harta korupsi saya taruh di bank syariah. Dari sisi dosanya itu nggak berubah, tetap dosa ya, tetap dosa tuh, si koruptor itu nggak bisa berubah jadi halal tuh hartanya ya. Nah, tapi bagi si bank syariah yang menerimanya dia nggak dapat dosa. Kenapa? Karena ya akad antara bank syariah dengan si pemilik uang ini ya, itu dia tidak melihat dari asal usul uangnya ya.
Dia hanya akadnya misalkan nih pakai akad apa? Akad wadiah nih. Ya udah berarti dia si bank syariah dengan si nasabah yang tanda petik dari koruptor tadi itu dia misalkan ya itu akadnya adalah akad wadiah. Adapun asal usul uangnya bank syariah udah nggak kena tanggung jawab ya. Tapi bagi si pemilik uang itu nggak bisa menghapus kesalahan dia ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini karena ini pernah ada ini ya. Pernah ada salah kaprah gini, mentang-mentang bank syariah gitu. Jadi kayak apa ya? Mohon maaf kayak money laundry. Jadi dia tuh nganggap kayak money laundry gitu kan. Mentang-mentang di bank syariah, saya misalkan punya uang haram gitu ya. Taruh aja di bank syariah, entar jadi halal. Enggak, bukan begitu ya. Bukan apa namanya konsepnya bukan begitu. Si bank syariah ketika dia berakad dengan nasabah penabung yang mungkin dalam tanda petik uang sumber si penabung ini hasil dari korupsi gitu kan, itu udah lepas tanggung jawab ya kan. Nah bangsa itu hanya bertanggung jawab akad dia dengan si penabung, misalkan akadnya wadiah, ya udah berarti dia akadnya wadiah ya kan. Nah misalkan pakai akadnya mudharabah, ya udah berarti akadnya mudharabah gitu loh. Asal usul si uang menabung ini apa namanya udah saya udah si bangsa udah lepas, walaupun ada namanya KYC kan, know your customer ya kan. Si bangsa ini kan juga bank itu kan biasanya ada namanya harus mengetahui sumber dana dari si apa namanya penabung itu kan, apakah itu dari hasil kerja dia atau mungkin hasil apa gitu ya. Nah itu biasanya ada, tapi itu kan gampang dipermainkan juga ya. Bisa aja tuh si apa penabungnya kan yang bikin apa ya, mungkin karangan eh, apa cerita mengarang gitu kan, asal usul dananya itu kan bisa aja ya kan, yang mana itu bisa istilahnya bisa dimanipulasi lah ya yang kayak gitu gituan. Nah tapi dari segi ininya ya apa namanya dari sisi bank syariahnya, kalau misalkan si nasabahnya seandainya si nasabahnya pun juga tidak apa ya, seandainya tidak ada KYC sekalipun ya, itu bank syariah itu atau bank ya atau bank umum ya sekalipun ya, itu enggak istilahnya apa ya, enggak ada tuntutan ya, enggak ada tuntutan gitu loh. Apalagi bank syariah kan, wah katanya bank syariah kok uang haram saya tetap haram ya, iyalah ya, nggak bisa main ngerubah apa namanya uang itu ya, uang itu keharaman uang itu ya, itu bukan karena zatnya ya teman-teman ya, bukan karena zatnya, tapi keharaman uang ya yang menjadikan uang itu menjadi haram itu adalah transaksinya ya. Jadi dia bisa berubah gitu loh. Uang yang kita pegang ya teman-teman ya saat ini itu nggak ada yang bisa jamin apakah uang yang kita pegang sekarang ini pernah muter di meja judi atau enggak, kan nggak ada yang tahu ya kan. Kalau misalnya kita tahu nih ya, terus haram secara zatnya, misalkan mentang-mentang uang ini pernah muter di meja judi nih. Wah itu jadi ribet teman-teman. Kenapa? Ya ribetnya gini. Wah uang yang kita pegang ini padahal kita ini dapetin uang kita ini hasil kita kerja ya kan. Kita misalkan saya ngajar ya kan, saya dibayar ya kan. Nah ternyata uang yang dibayar itu pernah berputar di meja perjudian dulunya gitu kan. Wah kalau memang itu haram secara zatnya itu ribet banget teman-teman ya, nggak bisa apa ya, jangan-jangan uang yang ada di seluruh dunia ini jadi haram semua ya kan gara-gara pernah ada di meja judi gitu loh. Nah tapi kan nggak kayak gitu kan, kan konsep keharaman ini ya, konsep keharaman ini kan karena transaksi bukan karena zatnya ya, sehingga ya si bank syariah pun dia lepas dari tanggung jawab tuntutan asal usul uang itu yang di apa ya yang dipegang itu hanya ya akad yang dilakukan oleh si bank syariah dengan si nasabah penabung gitu ya. Nah, walaupun sekarang ada KYC kan, Know Your Customer ini kan lebih memperketat lagi agar mengetahui asal usul uang dari si nasabah penabung gitu kan. Nah, ini pun juga sebenarnya bisa dimanipulasi atau diakali oleh si nasabah penabung ya. Seandainya si nasabah penabung itu memang nasabah penabung yang nakal ya. Nah, tapi lagi-lagi jangan sampai ada anggapan, jangan sampai ada apa ya statement ya bahwa ketika seorang itu menabung di bank syariah ya,
walaupun dari uang haram ya, itu bisa langsung menjadi halal. Enggak, bagi si nasabah penabungnya ya, uang haram itu tetap haram. Tapi bagi si bank syariahnya, dia lepas dari tanggung jawab keharaman kehalalannya. Kenapa? Karena si bank syariah itu akad dengan si nasabah penabungnya itu adalah akad halal, yaitu akad wadiah atau mudharabah ya. Nah, jadi paham ya teman-teman ya? Paham atau hampa? Hamba. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi resiko yang ada pada bank syariah ya, biasanya itu resiko kalau pada nasabah penabung adalah fisik uang ya, terus juga apa risiko IT ya, risiko yang disebabkan oleh apa teknologi informasi yang ada pada bank syariah tersebut ya, yang kemarin sempat ramai itu ya di bank syariah ya, dan juga apa namanya pada pembiayaan ya. Nah, biasanya paling sering itu di pembiayaan. Karena ketika uang itu sudah keluar, itu benar-benar nggak ada yang bisa jamin bisa balik lagi atau enggak. Walaupun sekaya apapun orang yang mengajukan pembiayaan, ya itu nggak ada jaminan, ya nggak ada jaminan uang itu bisa kembali lagi kepada bank syariah plus dengan bagi hasilnya, ya atau tidak, ya. Nah bisa jadi, ya kemungkinan besar mungkin bisa jadi malah rugi atau mungkin tidak kembali gitu kan. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semua itu ya ada resikonya, bahkan yang syariah pun juga ada resikonya. Hanya saja ya ketika unsur-unsur atau indikator-indikator kesyariahannya itu sudah lebih kuat, biasanya risikonya lebih kecil ya. Makanya membangun ekonomi syariah itu bukan hanya membangun pada sisi akad-akad atau bukan hanya membangun pada sisi transaksi, tapi juga membangun pertama itu adalah mindsetnya ya. Yang menjadikan apa sih keharaman riba itu kan apa sih, awalnya kan tuh gara-gara mindset ya kan, mindset orang yang ingin serakah, yang serakah gitu ya, yang ingin selalu mendapatkan uang ya kan, sehingga apa adalah sistem riba ya kan. Nah dia malas kerja tapi pengen dapat uang banyak ya, pakailah sistem riba, ngasih uang pinjaman sekian, di apa namanya ngutangin orang sekian, balikinnya lebih. Nah, itu kan konsep orang males sebenarnya ya. Tapi serakah. Nah, itulah riba ya. Nah, oleh karena itu apa namanya? Akad-akad ini ya kan, dia harus jelas nih kan, makanya dalam syariah itu kan akad itu harus jelas, dan itu untuk apa sih? Mengurangi risiko sebenarnya ya. Harus mengurangi risiko ya ketika indikator-indikator itu terpenuhi. Ya, nggak usah lah misalkan yang apa ya? Yang goiru mahdoh ini ya, yang mahdoh sekalipun, ibadah mahdoh ya, misalkan apa, puasa ya kan. Ini mohon maaf nih ya bagi ahlul hisab ya, bagi para perokok ya, ketika berpuasa, buka puasa misalkan nggak sunnah, misalkan bukannya makan kurma, mohon maaf, misalkan dia malah ngerokok gitu ya, buka puasanya malah ngerokok, terus apa, ternyata dia malah masuk rumah sakit di opname, di opname ya, di opname gara-gara ngerokok ketika buka puasa. Terus dia nuntut, katanya puasa menyehatkan gitu kan, kok saya puasa malah masuk rumah sakit ya. Atau gini, jangan kan ngerokok deh, buka puasa ya malah makan sambal ya. Pernah tuh ada kejadian tuh ya dulu di apa tempat saya kerja, bos saya tuh dia pernah buka puasa makan gorengan sama sambal. Akhirnya apa, dia di opname masuk rumah sakit ya kan, gara-gara apa, tadi itu buka puasanya makan sambal ya sama gorengan. Terus kalau misalkan nih dia sih nggak nuntut, ini sih nggak bilang puasa katanya menyehatkan, nggak, maksudnya gini, ada yang bilang kan, misalnya ada orang bilang lah katanya puasa menyehatkan, kok ada orang puasa masuk rumah sakit gitu kan. Nah itu yang salah ya, itu bukan apa namanya, bukan puasanya, itu yang salah adalah karena dia tidak menjalankan sunnah secara lengkap. Nah, apa syariahnya itu dia nggak secara lengkap gitu loh ya. Seharusnya puasa itu misalkan pertama ya kan, disunahkan harus sahur ya kan, sahur diakhirkan ya. Nah terus berbuka harus didahulukan, terus harus apa namanya bagusnya itu makan kurma 3 butir ya kan. Nah itu misalkan yang seperti itu gitu kan. Nah itu yang mahdoh tuh,
Kan ada orang yang nggak menjalankan itu, mungkin dia bisa jadi ada kemungkinan dia masih sehat ya, tapi kemungkinan dia sakitnya itu lebih besar daripada dia sehatnya padahal dia puasa ya kan? Sama nih ya pada akad syariah atau pada transaksi pada bank syariah ini ya kan, pada bisnis syariah ini. Oke, mungkin dia apa namanya pakai akadnya syariah gitu ya, tapi ternyata tidak sempurna misalkan ya kan, eh pembiayaannya misalkan nih seharusnya apa bagi hasil pada sektor misalkan awalnya itu pada sektor agro misalnya otomotif lah gitu ya, pada otomotif ternyata di tengah jalan berubah ya, di tengah jalan ternyata menjadi agrobisnis atau mungkin yang lainnya. Nah itu saja sebenarnya udah mulai apa ya, ada apa istilah itu penyalahan akad gitu kan, walaupun mungkin bisa jadi ya ada akal-akalannya misalkan apa gitu kan, rescheduling apa akad atau apa gitu kan. Nah itu juga sebenarnya sudah sesuatu yang sangat beresiko ya bagi sebuah instansi perbankan ya, bagi bank syariah. Itu pada pembiayaannya. Pembiayaan pada bank syariah yaitu pada transaksi apa namanya bagi hasil ya, pada transaksi bagi hasil. Nah, padahal risiko di bank syariah itu lebih besar daripada risiko pada bank konvensional, ya kan? Bank konvensional justru risikonya lebih kecil pada saat pembiayaan. Kenapa? Karena dia udah langsung meminta patokan, ya kan? Pokoknya setiap bulan bayar misalkan berapa persen ya dari modal pinjaman diberikan ya, dengan utang yang berapa diberikan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia ibaratnya udah nggak ada risiko ya kan, tapi justru bangsa itu justru malah beresiko. Kenapa? Karena kan dia sistemnya bagi hasil itu kan kemungkinannya bisa plus bisa minus atau bisa rugi ya kan, plus minus atau impas ya. Nah jadi menganggap yang syariah tapi keberkahannya ya kan beda, nanti itu efeknya itu nanti ya, syariah itu efeknya itu ya adalah kalau benar-benar dijalankan ya sesuai dengan syariah, itu akan efeknya luar biasa. Perekonomian akan berjalan benar-benar, keseimbangan antara sektorial dengan sektor moneter itu akan tetap benar-benar tetap seimbang ya. Itu kan untuk menjaga keseimbangan ya antara sektor moneter dengan sektorial ya, antara bank syariah, antara dunia keuangan dengan dunia barang dan jasa, teman-teman. Jadi eh, ibaratnya apa ya, tadi tuh kayak orang puasa tadi tuh ya, jadi kayak orang tadi puasa ketika dia benar-benar menjalankan sunnah-sunnah syariah puasa itu secara lengkap ya, dia kan benar-benar sehat gitu. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan benar-benar terjadi gitu. Kenapa sih ini kok bisa nggak sesuai? Ternyata tadi ya ada yang tidak sesuai dengan syariah ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang mau diskusi boleh nih Pak Yuda. Tuh ini off cam nih, biasanya on cam. Atau Pak Mustamian. Kemarin itu seminar ada yang datang nggak? Atau ada yang ini online? Bagus tuh yang Pak Ardi Nugraha ya. Itu cuman ada beberapa apa ya poin ya, agak berbeda dengan saya, tapi sebenarnya sih ini apa ya beda pandangan aja ya. Jadi ada memang sebagian orang itu ya menganggap bank syariah sekalipun ya itu tetap bilang haram ya kan. Ada tuh yang kayak gitu ya, ada ya. Kenapa? Karena ya tadi itu dia anggapannya sama aja lah ujung-ujungnya. Memang sih ya kan, semua itu kan tolok ukurnya itu pasti apa pencapaian omset laba ya kan. Nah pasti ke situ ya. Nah memang makanya butuh tadi ya kesempurnaan ya kan, seorang apa ya muslim yang benar-benar bisa mendongkrak apa namanya omset ya, tapi dengan yang pasti dengan cara-cara yang halal gitu kan. Nah itu kan yang seharusnya ada ya kan yang sering terjadi itu kan ketika dia itu apa ya, mohon maaf ya kan, misalkan dianggap sebagai muslim taat, ternyata secara omset itu tidak terlalu besar, walaupun apa ada orang yang bilang yang penting berkah yang penting halal, tapi tetap aja tuh
orang tuh menganggapnya ternyata cuma segini omsetnya gitu kan. Apa sih yang halal susah ya gitu kan. Nah, itu yang kayak gitu tuh anggapan-anggapan yang kayak gitu tuh harus apa ya? Harus kita patahkan gitu kan. Harus kita hilangkan gitu ya. Nah, makanya ini benar-benar sesuatu yang apa ya? Agak-agak berat juga gitu ya. Jadi seorang muslim yang taat itu dia juga harus bisa bahasanya itu profesional gitu kan ya, bisa mendongkrak apa namanya aset, omset ya, sehingga antara dunia dan akhirat itu bisa seimbang gitu kan. Nah, sering sekali itu adanya ketidakseimbangan antara dunia dan akhirat gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya nih? Ayo dong diskusi nih. Pak Ardi Gunawan tuh bagus tuh. Ada yang datang nggak? Yang tentang motivasi apa sih, explore your mind itu ya? Halo, halo. Mana nih? Pak Mustamian, Pak Imam, Pak Yuda, Pak Isan, Pak Nurul, Pak Mahdi, Andiani, Herliana, Ramadan Adi Nugraha, terus siapa lagi? Novita Nur Jayanti dan Devi ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Ayo. Halo, halo. Ini pada kemana ini orangnya? Halo. Ada Pak, maaf. Saya lagi di jalan, nyimak dulu Pak. Oh, minyak ya. Minyak dulu ya. Bener Pak, nyimak dulu. Iya, iya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Memang terkadang gini ya. Terkadang tuh suka ada kesimpulan-kesimpulan yang salah ya, kesimpulan-kesimpulan yang mungkin dalam tanda petik menyesatkan. Misalkan kayak gini, bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Ngapain sih pakai istilah-istilah syariah, atau juga ada risikonya juga. Jadi ibarat itu kayak apa ya, kalau kita nonton film tuh kayak film Superman gitu loh ya. Jadi mentang-mentang wah ini Superman nih bisa memadamkan api sekali tiupan, ini kan bisa apa mengalahkan musuhnya dengan apa namanya dengan apa pandangan mata itu bisa keluar laser gitu kan ya. Nah, kadang-kadang tuh yang kayak gitu ya kan. Jadi syariah itu mudah-mudahan sama-sama S depan ya, syariah dengan Superman itu dianggap sama gitu ya. Wah, ini syariah nih hebat nih, pasti apa ya, nggak mati-mati gitu ya, ibaratnya sakti gitu kan. Nah, padahal kan apa ya, Rasulullah SAW pun juga wafat ya kan. Anggapan apa namanya dulu kan sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan sampai-sampai apa mengatakan akan saya penggal nih orang-orang yang bilang Nabi Muhammad telah mati. Sebenarnya Nabi Muhammad itu saat ini seperti Nabi Musa, yaitu sedang apa seperti Nabi Musa yang sedang 40 hari di Gua Hira, sedang apa mendapatkan wahyu gitu kan. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kan meluruskan ya kan, sungguhnya apabila kamu menyembah Muhammad, Muhammad itu pasti akan mati gitu kan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang kekal ya kan ibaratnya. Nah, jadi sama seperti itu gitu ya. Jadi yang namanya syariah ya, sistem ya. Ini dia juga pasti ada kemungkinannya dia bisa juga mati gitu. Ketika orang-orang yang mengelolanya itu ya, yang mengelolanya itu tidak paham atau mungkin tidak sesuai dengan syariah, dan juga mungkin memang sudah saatnya ya, memang sudah saatnya apa ya, selesai gitu ya, pada satu tempat gitu kan. Bisa jadi memang sudah takdirnya itu dia sudah selesai, pasti dia akan selesai di sana gitu kan. Tapi ya pasti ada indikator-indikatornya ya kan, seperti apa namanya, mungkin dulu ya ada kejayaan Islam itu berapa ribu tahun ya kan. Kok bisa sih Islam itu yang tadinya begitu kuat bisa hancur ya kan, karena memang udah bisa jadi memang sudah ada masanya, sudah ada takdirnya, tapi itu masih ada indikator-indikatornya ya. Nah, yang seperti itu bukan berarti juga apa bukan berarti juga kalau gitu sama aja dong syariah sama konven. Ya bukan ke situ ya kesimpulannya. Jadi mohon maaf nih, misalkan ya kita nih sama hewan ya kan sama ya, ketika mati itu kan akan apa namanya, ketika dikubur dalam tanah kan pasti tinggal tulang-tulang ya kan. Lalu apakah kita akan dianggap sama dengan hewan? Kan enggak ya kan. Kita ini kan manusia, makhluk mulia ya kan, yang punya akal dan pikiran. Sedangkan hewan kan enggak ya.
Nah, oleh karena itulah jangan sampai ada anggapan mentang-mentang sama akhirnya dianggap sama semua gitu loh ya, mengeneralisir semua gitu ya. Jangan sampai kita menilai sesuatu itu dari satu pihak aja atau dari sebagian hanya dari sebagian ilmu aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi syariah pun pasti dia ada masa-masanya. Sesempurna apapun itu yang pastinya, tapi dia akan ada indikator ya kan, kemerosotan ya, kayak dulu di Andalusia ya kan, di Baghdad ya. Mulai ada kemerosotan akhlak, moral ya, yang menandakan akan runtuhnya atau selesainya sistem ya. Nah, pada bank syariah pun juga seperti itu juga, ketika dia ada hal-hal yang mungkin dilanggar ya, itu akan bisa menyebabkan dia menjadi mati juga gitu kan. Nah, artinya berakhir. Kenapa sih? Karena ya tadi itu khawatirnya gini. Ini justru ini loh teman-teman, keadilannya Allah Subhanahu wa taala juga ya. Ketika sesuatu yang memang sengaja dibuat dia tidak sempurna oleh orang-orang yang mengelolanya, dia pasti akan berakhir ya kan, pasti akan berakhir. Beda kalau misalkan nih si orangnya ini secara tidak sengaja atau mungkin dia memang belum paham ya, tapi dia ada keinginan untuk menjadikan lebih baik ya, itu beda ya. Pasti ini yang ini akan eksis, yang ini yang sengaja diturunkan standarnya itu ya kan, ini akan hancur. Kenapa sih? Karena kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala kekalkan yang ini nih, yang sengaja ini akan menjadi kebiasaan ya kan. Ini aja masih bisa kok gitu kan, ngapain sih sempurna banget syariah, toh ini juga masih jalan. Nah, takutnya seperti itu kesimpulannya. Oleh karena itu Allah jadikan yang tadi itu, yang secara sengaja itu ya. Kenapa? Untuk mengembalikan bahwa yang namanya kesempurnaan itu wajib juga gitu kan ya. Pasti itu ingin jadi sempurna gitu ya, ada niatan untuk belajar lebih baik gitu kan, itu wajib gitu kan pada suatu sistem ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, pada suatu instansi atau satu lembaga perbankan ya. Oke, udah kemana nih? Ada yang mau bertanya kah? Dias? Belum pada. Mustamian? Imam Sugianto? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Pak Yuda? Cobain Pak Yuda, lagi sibuk nih Pak Yuda. Pak Ihsan? Mbak Nurul? Lagi pada di mana ini? Hadir Pak. Yo, Pak Mahdi? Mbak Andiani? Herlina? Hadir Pak. Oke. Hadir. Ramadan Adi Nugraha? Hadir Pak. Novita Nurahayati ya? Nurjayanti? Fajrianti Pak. Devi? Hadir Pak. Oke, ada yang mau didiskusikan kah? Kayaknya kurang hidup nih kalau saya terus yang ngomong nih. Oh, jemput kendaraan siapa? Oh, Pak Yuda lagi di jalan. Oke, hati-hati. Pak, izin bertanya Bapak. Oke. Kalau misalkan di bank syariah itu kan ada
yang sistem bagi hasil ya Pak. Kalau misalnya di perusahaan gitu, kalau misalkan kayak rekening perusahaan terus pakai bank syariah gitu, kan ada di rekening koran itu ada bagi hasil. Nah itu tuh nanti maksudnya pendapatan bunga itu loh Pak. Itu tuh kayak emang bunga atau gimana Pak itu kalau bagi hasil itu? Oke, siapa nih yang nanya? Novita Pak. Oh iya Novita. Oke, pertanyaan Novita bagus ya. Ini mempertanyakan ini atas cara apa nih Bang Sari ngasih saya gitu ya. Pada rekening giro ya kan. Rekening giro itu kan biasanya rekening yang besar ya. Dan besar. Lain kalau perorangan ya. Kalau badan itu kan biasanya uangnya juga besar juga yang masuk ya kan. Nah, ada dapat bagi hasil. Nah, ini mempertanyakan nih bagi hasil. Nah, jadi gini, memang kalau pada biasanya ya, kalau pada nasabah penabung ya, Bank Syariah itu akan melakukan bagi hasil berdasarkan pada namanya itu revenue sharing ya, pada revenue sharing. Jadi dia akan berbagi hasil berdasarkan pendapatan si Bank Syariah. Ya, ini baiknya Bank Syariah nih ya. Biasanya ya, Bank Syariah kan berbagi hasil berdasarkan pendapatan dia. Jadi dia belum istilahnya menanggung beban, jadi nasabah itu belum menanggung bebannya dia gitu loh. Tapi ketika dia dengan nasabah pembiayaan ya, Bank Syariah akan berbagi hasil berdasarkan pada biasanya profit and loss sharing, sejelek-jeleknya itu gross profit sharing ya. Jadi ada sebagian beban nasabah dalam bisnis nasabah itu ikut ditanggung juga ya bersama, baik itu Bank Syariah maupun nasabah, dan itu yang dibagi hasilkan. Nah, jadi jelas ya kenapa nasabah penabung ini kok bisa dapat bagi hasil ya lebih gitu kan dibandingkan dengan Bank Syariah, karena tadi itu dia berdasarkan pada pada revenue sharing, dan itu adalah bagi hasil berdasarkan apa yang dikelola oleh Bank Syariah ya, bisnis yang dikelola oleh Bank Syariah dengan berbagai macam bisnis ya. Yang pasti insya Allah bisnisnya bisnis yang halal ya kan. Memang ada nanti itu ilmunya ya, bagaimana mengkonversi atau ekuivalenkan, misalkan nih bagi hasil sekian. Nah ini kalau rate bunganya tuh ini berapa nih kalau misalkan dia pakai sistem bunga ini seberapa nih, karena ada tuh ya kan. Tapi bukan berarti gini ya, bukan berarti nanti kalau gitu Bank Syariah sama juga dong dengan bank konvensional karena pakai bunga. Bukan, maksudnya ini kita untuk membandingkan ya. Bandingkan nih kalau pakai syariah ini bisa lebih gede loh ya kan. Buat siapa? Baik itu buat nasabah maupun buat si bank syariahnya gitu. Kalau di ekuivalenkan dengan interest rate gitu kan. Nah, bukan berarti juga gitu sama, bukan. Maksudnya buat itu aja, buat ngebandingin gitu kan. Ada juga tuh caranya ya kan. Nah, bagi hasil itu adalah tadi apa yang dikelola oleh Bank Syariah selama dia mengelola bisnisnya ya. Dia taruh di murabahah ya kan, dia taruh di mudharabah, musyarakah ya. Lalu dia melakukan usaha jasa ya kan, seperti transfer dan segala macamnya. Ya, itu dikumpulkan oleh Bank Syariah dan itulah yang dibagi-bagi pada nasabah penabung ya. Nah, makanya nanti ya akuntansi syariah udah dapet ya teman-teman ya. Sudah. Nah, biasanya tuh di akuntansi syariah tuh ya, itu akan ada bagaimana cara bagi hasil ya kan, cara pencatatan keuntungan ya dengan sistem mudharabah, musyarakah ya, dengan sistem murabahah, si bank syariah dapat margin ya kan. Nah, itu dari situ si bank syariah itu dia akan berbagi hasil pada nasabah penabung. Jadi seperti itu Novianti ya. Insya Allah halal ya, karena sudah ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya?
Oke. Kalau memang tidak ada, mungkin kita tutup dulu ya dengan baca hamdalah. Oh ya, kita pekan besok offline ya. Masa offline ya? Halo. Iya Pak, offline. Ya Pak. Ya. Nih pada mau datang kan? Jangan sampai saya datang pada nggak datang nih. Insyaallah Pak. Datang Pak. Oke, kalau memang ini ya, insya Allah ya kita offline bisa lebih inilah ya, bisa lebih interaktif ya. Kemarin tuh siapa tuh yang mau bertanya tentang silaturahim dengan gurunya itu ya. Mudah-mudahan udah silaturahim ya kemarin ya. Siapa kemarin ya? Oke, kita tutup saja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.